Bukan senyum dalam hidup, berikan lagi harapan. Terima semua tipu daya kau berpaling dan pergi. Tak ku mengerti mengapa sakit yang sebenarnya hidup yang dari nanti semua. Saudara Sebuah 7,2 RRI Stasiun Produksi Alor. Tujuh koma dua RRI Stasiun Produksi Alor. Seperti yang sudah diinformasikan bahwa pagi ini kita akan berbincang terkait misi ganda pendidikan anak dan pelestarian alam di Alor dalam dialog Alor pagi ini. Sudah hadir bersama Stefani di studio RRI Stasiun Produksi Alor, Ketua Umum Dream News Alor, Bunda Yusfira Abdurrahman, Sarjana Pendidikan, Certified Grow Mindset Coach. Benar ya? Tidak salah ya?
Nah, ini kita seperti yang sudah diinformasikan kepada pendengar Alor pagi ini bahwa kita akan berbincang terkait misi ganda pendidikan anak-anak dan pelestarian alam di Alor. Namun sebelum kita ke topik kita, pasti orang penasaran nih, apa sih Dream News Alor ini? Apa kan sudah berdiri dari tahun 2022 dan lumayan tren di kalangan anak muda dan juga aktivis nih. Punya banyak peran penting juga sebagai kalau mau bilang garda terdepannya anak muda nih. Kak, boleh saya panggil kakak saja ya. Boleh, Kak. Masih terlalu muda jadi kakak bunda nih sebagai ketua umum. Dream News Alor ini sebenarnya apa sih? Jadi awalnya itu The News Alor adalah sebuah portal berita yang fokus pada isu pendidikan. Namun seiring berjalannya waktu, itu kita mulai mengaktualisasi dalam bentuk gerakan gitu, Kak. Jadi kita masuk pada lingkungan, pada pendidikan. Nah, sekarang itu kita lagi mau masuk ke UMKM dengan pemberdayaan masyarakat. Berarti dia memang merangkup banyak bidang juga ya, bukan hanya pendidikan yang berbulannya hanya dari dunia pendidikan saja. Iya, betul Portal. sekali, dia merangkum. Ini kalau boleh tahu sejauh ini berapa banyak sih anggota yang ada di Dream News Alor? Ya, anggota alhamdulillah lumayan. Dia udah mau mencapai 100 lebih gitu. Cuman yang aktif tuh tidak banyak begitu. Ya, Berarti memang masih perlu disaring lagi ya untuk aktifnya itu. iya, Aktifnya ini Kak Bunda kalau boleh tahu yang aktifnya ini yang bagaimana, yang hadir atau memang dari tingkat kegiatan mendukungnya atau seperti apa nih? jadi kita kan bagi level nih, Kak. Ada level 1, level 2, level 3, level 4. Nah, untuk level 1 itu level tunas. Jadi siapa yang mau masuk, silahkan masuk bergabung. Kemudian setelah dia hadir dalam kajian, mungkin itu dia bisa masuk ke dalam level 2. Level 2 itu level seperti anak begitu, anak Dream News Alor. Itu level persiapan gerakan. Jadi untuk gerakan-gerakan dia sudah bisa ikut serta begitu. Kemudian untuk level 3, nah level 3 ini adalah level gerakan. Jadi setiap ada kegiatan-kegiatan apa, dia harus hadir gitu. Berarti ada 3 level ya Kak ya? Ya, kemudian untuk yang level 4 ini itu level seperti alumni begitu. Oh, Jadi ketika dia sudah menikah, dia sudah kerja, dia boleh membantu, Oh, dia mendorong ya, dari dia berarti sudah sebatas membantu dan mendorong dikatakan alumni ya. ya. Senior sekali berarti. Nah, ini kalau untuk mau gabung nih, tadi kan ada mau bilang bahwa level 1 itu kayak masih tunas tuh. Berarti memang terbuka untuk semua kalangan atau mungkin ada persyaratan batas usia, status kayak tadi bilang, oh kalau di Dream News Alor untuk level 1 itu memang kita membatasi yang belum menikah atau seperti apa nih Kak? Tidak ada batas. Siapapun yang mau bergabung, mau belajar, boleh-boleh saja, masuk-masuk saja begitu. Langsung di mana nih ini kalau boleh tahu nih lokasinya Dream News Alor saat ini? Sekretariat sekarang itu ada di belakang Alfata. Di belakang Alfata. Iya. Jadi bagi yang mau memang tertarik ingin bergabung boleh langsung ke sana ya. Boleh datang, boleh. Kapan saja boleh ya Iya, Kak? kapan saja boleh bergabung. Berarti abis ini boleh OTW ya. Kenapa sih Kak memilih fokus pada sempat memilih kan di awalnya tuh pendidikan. Kenapa fokusnya pada pendidikan, numerasi dan yang lainnya? Apakah mungkin melihat dari background memang di Alor nih kita butuh untuk dobrak di bidang pendidikan nih? Iya, karena memang begitu Kak. Melihat kita punya kondisi pendidikan yang ada di Alor ini, kalau mau bilang kita ke belakang sekali pendidikan kita. Mulai dari pendidikan karakter anak, terus kita punya kualitas pendidikan masuk dalam fasilitas pendidikan juga kurang. Jadi tidak ada hal yang mendukung pendidikan anak sekolah, anak-anak. Jadi harus ada begitu yang mendorong. Oh, berarti memang dirasa bahwa, memang kita mulainya dari pendidikan karena dilihat bahwa masih minim pendidikan. Iya. Pendidikan itu apakah hanya sebatas pendidikan biasa atau ditanamkan tentang karakter dan yang lain-lainnya seperti itu? Iya, pendidikan yang dimaksud di sini adalah pendidikan karakter. Karena awal gerakan pendidikan itu kan kita mulai dari pembagian Iqra dan Al-Quran. Oh ya. Nah, karakter itu harus ditanam dari kecil supaya
dia tahu begitu mana yang salah, mana yang benar, mana yang baik, mana yang tidak. Penting sekali menanamkan pendidikan karakter pada anak-anak usia dini itu, Kak. Baik. Tapi mohon izin Kak, ini kita misalkan nih kita yang Dream News Alor ini terbuka untuk semua ya Kak? Berarti bukan dilihat dari segi ras, suku, agama dan Iya, berarti memang terbuka. betul, iya. Baik Kak. Kak Bunda selaku ketua dari Dream News Alor, sebenarnya arti nama Dream News Alor ini sebenarnya apa sih, dan itu apakah ada filosofi atau makna tersendiri sampai dinamakan Dream News Alor? Iya, jadi dream itu kan mimpi ya, Kak. Jadi Dream News Alor itu sejatinya adalah kita menjadikan mimpi sebagai sebuah kunci. Jadi ketika siapapun yang mau bergabung di Dream News Alor, silahkan berkarya bebas begitu. Kita tidak pernah membatasi apa yang mau dibuat, apa yang mau dikasih masukan. Kita tidak pernah membatasi itu. Jadi silahkan siapa yang mau membebaskan mimpi-mimpinya. Yang Bisa penting masih melakukan sesuai dengan kaidah yang ada ya Kak. Iya, Ya. kaidah yang Nah, nggak kita mimpi sebagai pemberontak koruptor aja jauh-jauh. itu bahaya. Bahaya. Justru sampai di Dream News Alor pasti akan berubah ya Kak ya. Iya. Seperti itu. Nah, ini kita ke program yang ada di Dream News Alor. Mulai mungkin dari pendidikan dan literasi. Mungkin kegiatan rutin apa sih yang dilakukan sejauh ini dari 2022 atau 2025, dan apakah pernah ada kesan yang berharga ketika di bidang pendidikan nih, ketika melakukan sebuah kegiatan dari kakak sendiri, dari kakak Bunda sendiri? Iya. Kalau untuk ini apa namanya tadi Di yang dunia pertama? pendidikan, kegiatannya dari Kegiatannya itu di dalam dunia pendidikan itu kita yang pertama di dalam dirinya sendiri kita melakukan kajian-kajian seperti jurnalistik, membuat makalah, skripsi, artikel, penulisan buku. Nah, itu awal-awalnya. Kemudian ketika kesan pertama itu saya bahagia begitu melihat anak-anak menyambut kita. Saya melihat bahwa ada harapan-harapan di sana. Sehingga itu yang membuat semangat begitu. Ketika kita datang ke suatu tempat disambut dengan ceria, itu menjadi PR. Kalau misalnya kita harus mendorong, menjadikan kehadiran kita itu sebagai sesuatu yang dirindukan. Begitu. dan tidak semua anak muda ya, apalagi di zaman sekarang memiliki kepedulian seperti itu. Kebanyakan kita lebih sibuk dengan dunia sendiri, dengan diri sendiri, dengan gadget dan lainnya. Tapi di Dream News Alor memang semuanya harus punya jiwa seperti itu ya Kak ya. Nanti ditanamkan jiwa bahwa kita harus melayani dengan hati seperti itu ya. Iya. Wah, luar biasa sekali nih. Mungkin dalam proses pendistribusian buku Iqra dan Al-Quran ke daerah, mungkin itu bagaimana sih Kak? Mungkin ada kerjasama dengan lembaga agama atau bagaimana? Iya, kita pertama-tama itu kita ada kerjasama dengan lembaga agama. Kemudian ada juga donatur-donatur kami yang selalu memberikan bantuan Iqra, Al-Quran. Kadang kita tuh tidak hanya kasih itu saja, tapi kita tuh biasanya ada papan tulis, ada rak buku, begitu. Ini hanya Mendukung. wilayah Kalabahya atau mungkin ada yang terjauh di untuk seputaran Alor nih? Terjauh mungkin di Buraga, Kak. Buraga Itu di Abad. Oh, itu yang terjauh sejauh ini ya. Mungkin Iya. ada target ke depan yang lebih jauh lagi. Iya, target ke depan harus ya memang sampai Alor Selatan sih, Kak. Kita tunggu ya kolaborasinya, mungkin bisa kolaborasi dengan RRI ya Kak ya. Oke, boleh sekali, Kakak. Baik Kak, masih tentang pendidikan dan literasi dari Dream News Alor nih. Sejauh ini mungkin apa waktu turun itu mungkin ada melakukan pendampingan ke anak-anak, bukan tidak hanya sekedar kayak tadi Kakak bilang bahwa kita juga ajar mereka untuk cara buat skripsi, makalah, dan untuk teman-teman di Dream News Alor sendiri itu pendampingannya bagaimana? Kan seperti yang Kak bilang tahap 2 baru mereka boleh. Tahap 1 itu kan masih tunasnya, tahap 2 itu baru yang dipersilakan untuk mengikuti kegiatan. Apakah selama di Dream News Alor kita juga sebagai anggota diajar ataupun belajar sebelum turun ke lapangan? Kalau untuk pendampingan turun ke lapangan itu untuk level 2 itu kan masih persiapan gerakan tuh, Kak. Jadi masih lihat-lihat, belajar.
Terus kalau level 3 itu biasanya itu diberi beban begitu Kak. Oh, Jadi ketika kita turun kan kita bukan sekedar hanya turun saja tapi kita membuat sertifikat. Nah, nanti di sertifikat itu ada nama. Jadi bukan nama cuman hanya ketua umum tapi teman-teman yang berkontribusi juga. Jadi rolling begitu Kak. Nah, ketika nama itu yang diberi maka dia yang melakukan seperti bicara-bicara, berbincang-bincang begitu pendampingan. Sebelum itu juga pasti dilatih dulu. berarti memang selain sebelum turun ke lapangan, anggotanya juga dipersiapkan dengan matang ya Kak ya, Iya, harus supaya hasilnya juga yang terbaik seperti itu. Iya. Itu untuk Dream News Alor. Baik pendengar, kita masih berbincang bersama Ketua Umum Dream News Alor, Bunda Yustira Abdurrahman, terkait dengan misi ganda pendidikan anak-anak dan pelestarian alam di Alor. Kita akan melanjutkan perbincangan kita setelah yang berikut ini. Mbak, nambah lagi gula dong, Mbak. Ini es tehnya kurang manis. Ih, kamu apaan sih? Coba sini es tehnya. Ini sih udah kelebihan manisnya. Tahu nggak sih? Ada batasan konsumsi gula setiap harinya. Sesuai Permenkes nomor 30 tahun 2013, anjuran konsumsi gula per orang per hari adalah 10% dari total energi. Gitu. Nah, itu tuh setara dengan gula 4 sendok makan per orang per hari. Wow, 50 gram per orang per hari. Kamu bayangin aja nih, satu kaleng minuman soda aja bisa mengandung sekitar 27 gram gula. Radio Bunda dan RI Stasiun Produksi Alor. RRI Digital dengan program baru, berbagai kampanye kolaborasi dan berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi tidak tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Sayang, akhir-akhir ini kok kamu kecil banget sih? Bikin aku sedih tahu. Kok sedih sih? Nanti sih dong. Tidak putus, seneng juga aku. Kamu salah paham. Sini, kita sama-sama bukan KBBI ya. Dalam KBBI, acuh berarti betul. Sedangkan untuk kata tidak peduli, cinta acuh. Gimana? Semua putus tak? Kamu harus acuhkan aku terus. Jangan cerita aja kayak gitu. Kamu, Ya makan yuk. ayo. Tidak, yang RI Stasiun Produksi Alor. Masih dengan Stefani di RRI Stasiun Produksi Alor, Alor pagi ini bersama dengan Ketua Umum Dream News Alor, Bunda Yustira Abdurrahman. Kita masih berbincang terkait dengan misi ganda, pendidikan anak-anak dan pelestarian alam di Alor dari komunitas Dream News Alor. Nah, tadi sudah banyak disampaikan terkait dengan bagaimana perjuangan Dream News Alor untuk merakit sebagai garda terdepan pendidikan di Kabupaten Alor. Masih dengan kisah ada banyak kegiatan yang telah dilakukan dan yang terjauh tadi di mana Kak? Di Buraga. di Buraga. Masih ada target ke depannya lagi ya Kak ya? Iya. Baik, ini mungkin adakah kisah inspiratif dari guru-guru ataupun anak-anak yang mungkin bisa dibagikan kepada pendengar? Kalau misalkan kita lihat anak ini nih dari ini, atau mungkin yang tidak tahu buat skripsi akhirnya bisa jadi ini, yang telah dilakukan oleh Dream News Alor di bidang pendidikan sendiri. Ya, baik.
Sebenarnya saya sendiri merasakan hal itu, Kak. Oh, dari pribadi sendiri Iya, ya? dari pribadi. Karena baru baru lulus juga. Oh, Jadi baru. kemarin itu yang pertama itu penulisan skripsi ini sangat membantu, Kak. Karena eh, karena di apa ya? Diajarkan Hmm. secara baik dan benar. Itu tuh sangat membantu sekali dan saya merasa dampaknya bahwa menyelesaikan skripsi itu wah, ternyata sangat susah, tapi alhamdulillah dibantu lewat Dream News Alor, jadi tidak begitu sulit. Karena dari pengalaman pribadi itu berarti kembali bergabung ya, Kak ya, untuk karena Iya, sudah merasakan dampak positifnya sendiri ya. iya, Kalau boleh tahu baru lulus berapa lama, Kak? baru lulus kemarin. Oh, berarti jalannya masih panjang nih. Iya, masih panjang sekali. Tapi sudah terjun di sebagai ketua umum itu hal yang perlu dibanggakan. Kak, ini kan kita melihat bahwa sekarang ini zaman teknologi sudah sangat-sangat canggih. Termasuk tadi kan kayak bilang pembantuan skripsi dan apalagi bahkan orang ada yang menggunakan AI dalam mengerjakan skripsinya. Dari kakak sendiri selaku ketua Dream News Alor, untuk fenomena ini mungkin ada sedikit tanggapan? Ya, mungkin sangat disayangkan ya Ya, ketika apa-apa itu harus AI, tapi kesannya beda, Kak. oh, Kalau ada perbedaannya ya. Iya, kalau AI itu murni bukan pikiran kita sendiri ya, Kak. Jadi ketika kita menyelesaikan skripsi dengan apa ya, Dengan dengan bantuan usaha doa kita tuh beda begitu, Kak. dengan hasil dari Hasil dari pelatihan lewat Dream News Alor. Oke. Ada satu kebanggaan tersendiri lah, Kak. Dan itu juga mungkin isinya juga nanti akan berbeda ya kayak walaupun bagaimanapun tetap kelihatan mana perbedaan hasil dari AI. sendiri sama hasil AI. Iya. Nah, Kak, kita kembali ke topik kita terkait dengan pendidikan anak-anak dan pelestarian alam di Alor. Tadi kan kita sudah berbicara banyak ya terkait program pendidikan dan literasi nih. Kita ke pelestarian lingkungan nih. Bagaimana sih Dream News Alor mengintegrasikan program pendidikan dengan pelestarian alam? Maksudnya dari pendidikan untuk pelestarian alam bagaimana sih? Maksudnya apakah ada program-program? Ya, jadi untuk program-program sebenarnya Dream News Alor itu punya satu misi untuk yang baru ini, Kak. Itu adalah penanaman 100 pohon. Nah, kenapa kita melakukan misi itu? Karena saya pikir penanaman pohon ini sangat penting dan saya yakin kita semua membutuhkan oksigen begitu. Ya, kalau tidak ada kita mati. Iya, karena secara kan polusi di sini tuh sudah Mulai ya. banyak, terus udara juga semakin panas, jadi kita membutuhkan sekali pohon, makanya dengan itu saya melakukan misi 100 pohon. 100 pohon. Sejauh ini sudah dilaksanakan di berapa tempat nih Kak untuk penanaman 100 pohon ini? Kan baru ya, Kak, Iya. jadi kemarin itu kita melakukan penanaman di sekolah sekalian dengan pembagian itu Iqra sama Al-Quran. Oh, itu tanamannya apa saja? Apakah tanaman jangka panjang atau mungkin Iya, tanaman jangka panjang itu termasuk pohon pelindung, Kak. ada kerjasama dengan pemerintah daerah? Ya, kemarin itu kita ambil pohon itu dari Dinas Lingkungan Hidup. Semoga kedepannya mungkin Iya, bisa. terus difasilitasi ya Kak Iya. untuk membantu sekaligus untuk kegiatan yang positif seperti ini nih Kak. Iya. Nah, kita masih berbincang terkait dengan pelestarian lingkungan. Apa sih pesan yang ingin disampaikan Kakak sebagai ketua umum terkait dengan melihat dengan kondisi lingkungan kita yang ada di Alor ini untuk anak-anak muda maupun seluruh masyarakat Kabupaten Alor? Pesannya ada satu kata yang mungkin terekam di hati, di otak, itu adalah masalah bumi itu masalah kita semua. Ya. Jadi saya pikir anak-anak muda ini harus bangun dan melakukan gerakan-gerakan seperti itu, Kak. Karena katakanlah ketika kita mengeluarkan jejak karbon sebanyak 5,0 misalnya, itu tuh kita membutuhkan pohon karena daya serap pohon dari daya serap kepada karbon dioksida itu kan sangat tinggi ya, Kak. Secara kan kita ini mengeluarkan karbon dioksida itu banyak. Seperti kayak misalnya polusi,
dan lain-lain begitu Kak. Jadi 5,0 karbon dioksida itu kalau kita melakukan hitung dengan daya keluar oksigen yang diberikan oleh pohon itu sekitar 3 sampai 4 pohon Kak untuk satu Oh, orang. untuk satu orang 3 sampai 4 pohon. Sampai 4 orang. Ya. 3 sampai 4 pohon untuk satu orang ya Kak. Karena itu memang sangat emisi ini diharapkan bisa dibantu oleh semua pihak, bukan hanya dari Dream News Alor saja ya Iya. Kak. Nah ini Kak, sejauh ini mungkin sudah ada mitra kolaborasi yang berjalan ataupun saat ini yang menetap bersama dengan Dream News Alor. Kalau untuk mitra itu kemarin kebetulan kita bermitra dengan teman-teman dari Koalisi Kopi. Koalisi Kopi. Iya, tapi untuk aksinya mungkin belum ada. Heeh. Kedepannya pastilah. Pastilah kolaborasinya harus dijalankan dari pemerintah daerah, baru Dinas Lingkungan Hidup ya, Iya, baru Tapi- Dinas Lingkungan Hidup. dalam bentuk pemberian anakan pohon itu ya Kak? Iya, betul sekali Kak. Baik. Nah Kak, ini melihat bahwa memang masih sangat dibutuhkan banyak mitra walau dari luar, dari manapun, berarti Dream News Alor terbuka ya untuk mitra-mitra dari manapun yang ingin berkolaborasi ya Kak ya. Seberapa penting sih dukungan pemerintah, kampus dan organisasi masyarakat untuk keberlanjutan Dream News Alor ini sendiri dari Kakak Ketua nilainya? Kalau dari kampus itu belum ada, belum ada mitra, belum ada dukungan. Tapi kalau dari masyarakat dukung begitu. Masyarakat yang pernah kita pergi itu mereka sangat mendukung. Kemudian kalau untuk teman-teman organisasi-organisasi yang lain mungkin ada beberapa yang sudah bekerja sama dengan kita begitu Kak. Seperti teman-teman dari IMP 2. Semoga kedepannya mungkin kita bisa berjejaring lah, bisa bekerja sama dengan teman-teman yang lain gitu. Oke, berarti memang sangat diharapkan ada kolaborasi lebih Iya. ya, bukan hanya dari lingkup masyarakat saja, dari pemerintah daerah setempat ataupun pihak-pihak swasta lokal dan organisasi lain juga. Mungkin dengan lintas organisasi sudah ada kerjasama? Itu belum ada Kak. Kemarin kerjasama yang demo itu Kak. Oh ya, kolaborasi untuk demo bersama ya, tapi itu lebih ke menyuarakan aspirasi menyuarakan masyarakat. Jadi Dream News Alor juga terlibat untuk penyampaian aspirasi masyarakat dan kenapa sih itu menurut Kakak penting bahwa kita juga harus terlibat nih untuk membantu menyampaikan aspirasi masyarakat? Iya, karena menurut kita penting sekali untuk menyuarakan hal itu. Karena dampaknya bukan hanya di pemerintahan saja, tapi masyarakat juga terkena dampaknya. Yang susah juga masyarakat itu sendiri. Jadi kita harus satu suara untuk menyuarakan masalah-masalah itu, Kak. Sejauh ini selama dari 2022 sampai 2025 ini ada tantangan yang dirasa oh ini paling berat, atau mungkin rasa kita yang dirasa menghambat nih seperti ini nih. Tantangan itu seperti kehadiran teman-teman dalam gerakan gitu Kak. Kadang kita melakukan gerakan itu hanya 1-2 orang. Seperti itu. Mungkin itu yang disayangkan begitu Kak. Ya, harapan ya mungkin harus mengembalikan semangat sih Kak. Berarti memang banyak anggota tapi untuk keaktifannya dalam menjalankan program positif itu masih kurang ya Kak. Jadi masih kurang. Mau membangkitkan kembali nih semangat teman-teman, itu dari Kakak sendiri mungkin ada strategi yang saya rasa ini nih jalan terbaik nih untuk mengembalikan semangat teman-teman tuh seperti apa? Strategi yang pertama itu adalah kita bermitra dengan teman-teman di luar, sehingga yang pertama menarik perhatian dari teman-teman yang lain. Kemudian saya pikir sebenarnya gadget sekarang itu sukanya gerakan Kak. Mereka suka sekali, sehingga kita bisa menampilkan itu sebagai semangat teman-teman yang mau bergabung begitu. Ya, ada satu strategi ketika dari kami itu sudah jarang hadir Kak, itu kita bertamu ke rumahnya. Oh, Kira-kira kenapa nih? boleh juga sesekali bertamu di RRI ya Kak ya. Lepas di menit ke 30 Kak Bunda nih, sebagai seorang ketua,
kalau mau bilang sebagai seorang pemimpin di usia muda dan juga sebagai seorang perempuan. Dari tantangan untuk diri kakak sendiri nih, melihat bahwa posisi saya ini perempuan, kita kalau melihat kondisi sekarang maupun yang lalu masih sama, perempuan itu selalu ya kita lihat perempuan, oh ini perempuan, jadi seperti itu. Apakah ada tantangan di luar sana, dan dari kakak bunda sendiri bagaimana sih menerobos itu semua sebagai ketua? Ya, mungkin tantangannya ya tidak banyak dukungan begitu. Ya. Karena eh, bukan bukan mau apa ya, tapi laki-laki itu kadang suka meremehkan kepemimpinan perempuan. Tantangannya ya harus kita minggirkan omongan-omongan orang dan tetap kita maju begitu. Karena kalau mau kita pikir omongan ide perempuan tugas dia ya cuman di dapur gitu, itu basi begitu Kak. Jadi kita harus memutuskan pola pikir seperti itu. Jadi anggaplah itu pemikiran-pemikiran kuno ya. Sekarang perempuan Iya. juga mampu. Ya, kira-kira begitu Kak. Nah ini 5 menit terakhir nih kakak ketua, ibu ketua. Mungkin adakah target jangka panjang dari Dream News Alor, supaya ini target saya nih sebagai ketua, agar Dream News Alor ini bukan hanya sampai di 2025, tapi akan ada di generasi-generasi berikutnya. Bahkan kalau bisa ya lebih berkembang lagi. Iya, targetnya ada begitu. Kita berharap bahwa Dream News Alor ini setelah ini tidak mati, tapi dia harus hidup dengan cara kita kawal, kita dukung. Karena kebanyakan komunitas atau organisasi mati itu yang pertama karena pengkaderannya, anggotanya, kemudian kurangnya dukungan dari senior, dari pendiri, seperti itu. Makanya kita harus sama-sama kawal, harus sama-sama dukung melihat pergerakan Dream News Alor ke depan. Berarti sama seperti yang Kak Ibu Ketua tadi sampaikan, bahwa untuk tetap ada kader atau anggota setiap hari dibuka, kalau yang mau menjadi relawan ataupun anggota ya dipersilahkan dari manapun, mau dari, tidak ada batas usia, tidak ada perbedaan gender, tidak ada perbedaan agama dan yang lainnya ya Kak ya. Iya, betul sekali Kak. Mungkin ada pesan ataupun harapan, baik itu pesan kepada teman-teman Dream News Alor sekarang sejauh 2022 masih bertahan sampai sekarang, ataupun pesan kepada masyarakat dan juga yang paling terpenting untuk generasi muda dan pemerintah daerah saat ini. Ya, pesan kepada teman-teman Dream News, saya harap kita harus bangkit, harus semangat, harus kembalikan gerakan-gerakan kita seperti semangat api yang awal-awalnya itu menggelora begitu Kak. Kemudian harapan untuk masyarakat, mari kita sama-sama dukung pendidikan dan lingkungan, karena kembali lagi masalah pendidikan itu akan sangat berdampak mulai dari karakter anak begitu Kak. Kemudian untuk lingkungan, saya kembali lagi, masalah lingkungan adalah masalah kita semua. Yang kena juga kita begitu Kak. Kalau untuk pemerintah, pesan saya terhadap pemerintah itu harus dukung sih gerakan-gerakan seperti ini. Ya, harus dukung supaya kita punya Alor nih harus maju begitu. Ada close statement Kak sebelum kita selesai dialog hari ini? Ada quotes itu, quotesnya adalah, ayo kita sama-sama bangkit dan majukan kita punya Alor. Sama-sama bangkit dan memajukan Iya. Alor, karena Alor ini milik kita bersama ya Kak ya. Iya. Oh ya, satu lagi lupa Kak, sebelum saya tutup, melihat bahwa akhir-akhir ini kita dikategorikan bahwa Alor sedang tidak baik-baik saja. Iya. Apakah mungkin ada yang ingin disampaikan kepada kita para pemuda untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan yang ada di Alor? Iya, teman-teman semua yang ada di luar sana, kita ini Alor. Biasa kita bilang kita dan kita jadi. Tapi sekarang kita lagi tidak aman begitu. Mari sama-sama kita damai, kita pikir lagi kita punya semboyan Alor Taramiti Tominuku. Ayo kita bersatu, jangan ada pertumpahan darah lagi.
salam damai. Intinya kita yang kita jadi. Iya, Taramiti kita dan kita Tominuku jadi. tidak boleh dilupakan. Baik, terima kasih kepada Ketua Dream News Alor pagi ini yang sudah menyempatkan waktu bersama dengan RRI Stasiun Produksi Alor, Bunda Yustira Abdurrahman. Untuk pagi ini kami sangat mengucapkan terima kasih di sela-sela kesibukannya. Mungkin ke depan mungkin kita bisa ada kolaborasi lebih antara RRI dan juga Dream News Alor. Dengan harapan bahwa Dream News Alor bukan hanya hadir sebagai komunitas, tapi lahir dari kepedulian terhadap masyarakat. Saya Stefani dan juga Bunda pamit dari ruang dengar Anda. Sehat selalu ya Bunda. Ya, sehat selalu. Selamat pagi dan sampai jumpa. Anda tidak mengikuti RRI. Sekarang menuju Media dan RI Stasiun Produksi Alor.